Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima yang bertajuk Kabar Baik daripada Penghakiman Itu. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu kena hadir di tengah-tengah kami, sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tajuk Sekolah Sabat kita, Kabar Baik daripada Penghakiman Itu. Yang menjadi pertanyaan besar untuk Sekolah Sabat pada minggu ini ialah, mengapa penghakiman itu satu perkabaran yang baik? Bagaimana kita boleh memahami akan hal ini? Firman Tuhan, ayat hafalan kita di dalam Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Untuk memahami dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, ada baiknya saudara kita membaca ayat-ayat yang tertera di skrin saudara. Pendahuluan Sekolah Sabat. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah hakim kita. Bukan itu saja, Tuhan adalah hakim seluruh bumi. Kejadian 18, Mazmur 58, Mazmur 94, dan Mazmur 98 menyatakan itu. Lambat laun, Tuhan akan menghakimi setiap orang, baik yang mati maupun yang hidup. Seperti yang Paulus tuliskan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Roma 14 ayat 12. Malaikat yang membawa Injil yang kekal dan mendorong kita untuk takut kepada Tuhan dan memberi kemuliaan kepadanya juga mengumumkan bahwa saat penghakimannya telah tiba. Wahyu 14 ayat 7. Nah, adakah message ini memberi ketakutan atau kegembiraan kepada kita? Patutkah kita takut atau patutkah kita mempunyai harapan? Alkitab itu jelas. Penghakiman adalah berita baik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dalam hal ini, kasih telah disempurnakan di antara kita, supaya kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. 1 Yohanes 4 ayat 17. Nah, minggu ini kita akan meneroka tema penghakiman yang lebih mendalam berhubung dengan kontroversi besar yang berkobar di alam semesta. Kita akan melihat khususnya tentang apa yang berlaku apabila umat Tuhan yang setia sendiri menghadapi penghakiman yang akan datang yang tidak dapat dielakkan. Kisah 24 ayat 25. Dan untuk memahami, mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini lebih dalam lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita masuk ke tajuk yang pertama, yaitu pengertian penting tentang saat penghakiman. Apakah pengertian penting tentang saat penghakiman itu? Apakah ia merupakan suatu kabar baik atau buruk? Bagaimanakah Tuhan membasuh dosa kita, menghakimi dengan adil, dan didapati suci dalam penghakiman? Mazmur 51 ayat 3 mengatakan, Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Saudara, jika kita membaca kisah Daud, Daud telah berdosa dan meminta Tuhan untuk menghapuskan pelanggarannya. Mazmur 51 ayat 1. Nah, apa maksudnya? Daud tahu bahwa Tuhan mengampuni kita jika kita mengakui dosa kita. Mazmur 51 ayat 2 hingga 3. Kesimpulan Daud ialah supaya engkau didapati adil apabila engkau berkata-kata dan tidak bercacat apabila engkau menghakimi. Mazmur 51 ayat 4. Nah, apa itu penghakiman? Injil dan penghakiman itu kedua-duanya bahagian daripada perkabaran malaikat pertama, adalah saling berkait rapat. Jika bukan karena Injil kekal, itu kita tidak akan mempunyai harapan dalam penghakiman. Sebenarnya seperti yang akan kita lihat, Injil kekal adalah sesungguhnya satu-satunya harapan kita
dalam penghakiman. Tidak ada persoalan bahwa sebahagian daripada kandungan Injil adalah pengumuman penghakiman. Penghakiman ini mendedahkan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Ia mengatakan sesuatu tentang kasih dan hukumnya. Penghakiman ini bercakap tentang kasih karunia-Nya dan kuasanya untuk menyelamatkan. Penghakiman adalah sebahagian daripada penyelesaian akhir Tuhan kepada masalah dosa. Dalam penghakiman, Tuhan mendedahkan bahwa Dia telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan kita dan memimpin kita ke salib. Buku catatan di sorga akan merekodkan setiap rincian perbuatan kita akan dibuka. Tajuk yang kedua, yaitu belas kasihan dan penghakiman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan menyatakan belas kasihannya dalam penghakiman? Bagaimana kita dihakimi? Apakah hubungan perbuatan baik kita dengan keselamatan yang Tuhan berikan? Mazmur 62 ayat 13 katakan, "Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya." Salib dan penghakiman kedua-duanya mendedahkan bahwa Tuhan adalah adil dan berbelas kasihan. Hukum yang dilanggar menuntut kematian orang berdosa. Keadilan menyatakan upah dosa ialah maut. Belas kasihan menjawab, karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Jika hukum Tuhan boleh diubah atau dihapuskan, maka tidak perlu bagi Yesus untuk mati sekali. Kematian Kristus meneguhkan sifat kekal hukum, dan hukum itu adalah asas penghakiman. Perbuatan kita mendedahkan pilihan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Menurut Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi apabila Kristus menyelamatkan kita, Dia mengubah kita. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Keadilan menuntut kematian mereka yang melanggar hukum Tuhan. Tuhan boleh menghapuskan atau mengubah hukumnya, namun Dia tidak melakukannya. Orang jahat akan dihakimi dan dihukum oleh perbuatan mereka. Wahyu 20 ayat 13. Mereka yang melanggar hukum akan dihukum. Di dalam Wahyu 20 ayat 15. Bagaimanakah kita boleh mendapat harapan dalam penghakiman? Dengan belas kasihan Tuhan, Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kita hanya perlu menerima Dia sebagai juru selamat, penyelamat kita. Efesus 2 ayat 4 hingga 5 dan Yakobus 2 ayat 13. Kristus sahaja boleh membuat rayuan yang berkesan bagi pihak kita. Dia mampu menutup mulut penuduh dengan hujah-hujah yang diasaskan bukan atas jasa kita, tetapi atas dirinya sendiri, atas diri Tuhan sendiri. Tajuk yang ketiga, satu adegan yang menakjubkan. Yang menjadi pertanyaan, apa adegan yang menakjubkan itu? Bagaimana adegan itu berlaku? Apa hubungan kita dengan adegan tersebut? Daniel 7 ayat 26 mengatakan, lalu majlis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Kitab-kitab nubuatan Daniel dan Wahyu adalah buku yang menunjukkan kita kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari-hari terakhir sejarah bumi. Kitab Wahyu mengumumkan bahwa saat penghakiman Tuhan telah tiba. Kitab Daniel mendedahkan bila penghakiman itu bermula. Nah, bagaimana buku Daniel 7 khususnya menjelaskan adegan ini? Kita lihat di paparan atau screen kita, saudara. Daniel melihat penglihatan tentang penghakiman Tuhan dan akibatnya. Tuhan memulakan penghakiman. Dia duduk di atas takhta. Ayat 9. Kemudian berjuta-juta orang menghadiri penghakiman dan buku-buku dibuka. Ayat 10. Yesus menghadiri penghakiman sebagai wakil kita. Ayat 13. Pada akhirnya
Yesus menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ayat 14. Kemudian hakim memerintahkan pemusnahan orang jahat. Ayat 26. Dan Yesus memberikan kerajaannya. Orang-orang kudus akan menerima kerajaan tersebut. Ayat yang ke-27. Di sini saudara, kita melihat Tuhan membawa Daniel dalam penglihatan tentang kekacauan dan konflik bumi, dan kemudian dia diperlihatkan kemuliaan tempat kudus di sorga dan sidang pengadilan di mahkamah tertinggi alam semesta, di mana Kristus, penguasa sah dunia ini, akan menerima daripada Bapanya kerajaan yang sememangnya adalah haknya sendiri. Nasib semua manusia diputuskan di ruangan sidang surga. Hak ditegakkan, kebenaran pasti menang, keadilan memerintah. Ini adalah salah satu pemandangan yang paling menakjubkan, paling mengagumkan dalam semua kitab suci. Berita baiknya adalah bahwa ia berakhir dengan sangat baik bagi umat Tuhan yang setia, mereka yang berpakaian dalam kebenaran Kristus. Artinya, penghakiman akan mengakhiri kejahatan. Tuduhan setan terhadap Tuhan telah terbukti palsu. Tuhan telah dibenarkan, umatnya telah diampuni, dan Yesus telah menerima kerajaan itu. Kemudian dia akan datang kembali untuk memberikan kita kerajaan yang telah dia terima. Tajuk yang keempat, pemandangan sekilas di sorga. Yang menjadi pertanyaan, apa pemandangan sekilas di sorga itu? Apakah persamaan yang boleh Anda lihat di sini dengan pemandangan penghakiman dalam Daniel pasal yang ke-7 seperti yang kita sudah bahas sebentar tadi? Wahyu 4 ayat 2 mengatakan, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga dan di takhta itu duduk seorang. Yohanes juga melihat pemandangan penghakiman yang menakjubkan seperti yang dilihat oleh Daniel. Yohanes pula melihat Tuhan bersemayam di atas takhtanya. Ayat 1 hingga 3. Kemudian 24 orang tua-tua berkumpul mengelilingi takhta sebagai juri. Ayat 4. Kilat, guru, suara kedengaran, penghakiman bermula. Ayat 5. Kemudian para saksi muncul. Kerub mewakili malaikat yang telah bersama kita. Ayat 6 hingga 8. Dan Tuhan dipuji akhirnya. Ayat 9 hingga 11. Dalam Wahyu 4 ini, Yohanes melihat pintu yang terbuka di sorga dan menerima jemputan untuk naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Wahyu 4 ayat 1. Yesus menjemput rasul itu untuk melihat melalui pintu yang terbuka di tempat kudus surga untuk melihat pemandangan kekal dalam pertikaian besar antara yang baik dan yang jahat. Kita juga boleh melihat melalui pintu yang terbuka itu bersama Yohanes dan melihat sekilas rancangan keselamatan yang kekal. Kita adalah saksi-saksi dalam isu-isu yang sedang diputuskan di mahkamah sorga. Kita melihat perkembangan isu-isu asas dalam kontroversi besar antara kebaikan dan kejahatan. Ini jelas sekali pemandangan ruangan takhta. Tuhan Bapa duduk di atas takhta yang dikelilingi oleh makhluk surgawi. Terdapat guru dan kilat yang melambangkan penghakiman Tuhan. Kita juga perhatikan dalam Wahyu 4 ayat 4 bahwa 24 tua-tua hadir di sekeliling takhta Tuhan. Siapa 24 tua-tua ini? Di Israel purba terdapat 24 bahagian dalam keimamatan Lewi. Imam-imam ini mewakili umat di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus mengatakan bahwa orang percaya perjanjian baharu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 24 tua-tua ini juga mungkin mewakili semua orang yang ditebus yang suatu hari nanti akan bersukacita di sekeliling takhta Tuhan. Atau mungkin mereka mewakili orang yang dibangkitkan pada kebangkitan Kristus dan yang naik ke sorga bersamanya. Matius 27, Efesus 4. Pujian adalah teras adegan penghakiman ini. Makhluk surga memuji Tuhan karena Dia layak menghakimi dan mengakhiri dosa. Engkau layak ya Tuhan menerima kemuliaan dan kehormatan dan kuasa karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan Engkau
Kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11. Kesimpulannya, dalam Wahyu 4 ini dan 5 menceritakan permulaan penghakiman penyiasatan pada tahun 1844. Apabila kitab itu dibuka, manusia dinilai mengikut isi kandungan kitab tersebut. Kemudian bab 6 hingga 11 menceritakan perkembangan penghakiman. Kita lihat di skrin saudara, simbol dan maksud secara rohani. Hakim, yaitu Allah Bapa. Juri, 24 tua-tua. Para hadirin, para malaikat. Peguam belah, tidak lain tidak bukan Yesus Kristus. Para saksi, 4 malaikat itu. Tajuk yang kelima terakhir yaitu Yesus layak. Yang menjadi pertanyaan, Yesus layak dari apa? Apa kelayakan dia? Bagaimanakah seluruh surga merespon terhadap pengumuman bahwa Yesus layak untuk membuka gulungan penghakiman itu dan menebus kita? Wahyu 5:9 katakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dalam Wahyu 5 ayat 1 hingga 3, sekali lagi kita melihat sebuah takhta. Gulungan kitab diperkenalkan dengan tulisan di kedua belah sisi. Ia dimeteraikan dengan meterai ilahi dan tiada seorang pun di surga atau di bumi boleh membuka gulungan itu. Yohanes menangis karena tiada siapa yang boleh membuka gulungan itu. Kemudian salah seorang daripada tua-tua itu, seorang daripada mereka yang ditebus dari bumi, mengucapkan kata-kata dorongan kepada hati Yohanes. Yesus, anak domba Tuhan, layak untuk membuka gulungan itu. Bapa mempunyai gulungan di tangannya. Kandungannya akan diperiksa semasa penghakiman. Walau bagaimanapun, tiada siapa yang layak membuka meterainya dan menghakimi dengan adil. Hanya Yesus yang layak. Anak domba Tuhan yang disembelih untuk kita. Dia adalah wakil kita dalam penghakiman. Kehidupannya yang sempurna dan lurus meliputi kita. Yesus anak domba Tuhan yang telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan semua manusia, mengambil gulungan penghakiman itu dan membukanya. Seluruh surga bersorak dalam pujian yang meriah. Kemenangannya atas godaan setan, kematiannya di salib Kalvari, kebangkitannya, pelayanannya sebagai imam besar, memberikan keselamatan bagi semua orang yang memilih dengan iman untuk merespon kasih kurnia-Nya. Penghakiman adalah berita yang sangat baik bagi umat Tuhan. Penghakiman itu adalah tentang akhir pemerintahan dosa dan pembebasan umat Tuhan. Penghakiman itu merupakan ungkapan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, syaitan mendesak di hadapan Tuhan tuduhannya terhadap mereka. Adakah ini, katanya, orang-orang yang akan menggantikan tempatku di sorga dan tempat para malaikat yang bersatu denganku? Lihatlah dosa-dosa yang telah menandakan kehidupan mereka. Lihatlah sifat mementingkan diri sendiri mereka. Kedengkian mereka, kebencian mereka terhadap satu sama lain. Adakah Tuhan akan mengusir saya dan malaikat-malaikat saya dari hadiratnya, namun memberi ganjaran kepada mereka yang telah melakukan dosa yang sama? Tetapi sementara pengikut Kristus telah berdosa, mereka tidak menyerahkan diri mereka kepada kawalan kejahatan. Mereka telah menyingkirkan dosa-dosa mereka dan telah mencari Tuhan dalam kerendahan hati dan penyesalan. Dan pembela ilahi memohon demi mereka. Dia yang paling banyak disalahgunakan oleh ketidakbersyukuran mereka, yang mengetahui dosa mereka dan juga pertobatan mereka, menyatakan, Tuhan menghardik engkau, hai iblis. Aku memberikan nyawaku untuk jiwa-jiwa ini. Mereka diukir pada tapak tanganku. Jadi saudara, daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, apabila ramai orang Kristen merenungkan penghakiman itu, mereka cenderung dipenuhi dengan ketakutan. Mereka membayangkan Tuhan di ruang sidang surganya, duduk sebagai hakim agung dalam alam semesta, menimbang perbuatan baik mereka berbanding perbuatan jahat mereka.
Mereka mempunyai anggapan yang samar-samar bahwa jika perbuatan baik mereka melebihi keburukan mereka, mereka akan diselamatkan. Jika secara kebetulan perbuatan buruk mereka melebihi perbuatan baik mereka, mereka akan hilang. Dalam pelajaran minggu ini, kita mendapati bahwa pandangan tentang penghakiman ini bukan sahaja palsu, tapi ia juga merupakan salah satu tipu daya syaitan untuk memesongkan karakter Tuhan. Syaitan ingin menggambarkan Tuhan sebagai hakim yang pendendam, penindas zalim yang murka, yang ingin menghukum makhluknya atas setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Tuhan yang mempunyai kasih yang tidak berkesudahan, yang melakukan segala-galanya untuk menyelamatkan kita. Dia mahu kita berada di surga lebih daripada keinginan kita untuk mahu berada di sana. Penghakiman itu membuktikan realiti ilahi bahwa surga telah melakukan segala-galanya untuk menyelamatkan semua manusia. Jika kita hilang, itu adalah karena kita telah berterus-menerus menentang tuntutan kasih ilahi. Dalam penghakiman, perbuatan baik kita adalah penting karena ia mendedahkan respon kita terhadap kasih Tuhan yang tidak bersyarat dan tidak habis-habis seperti yang dinyatakan dalam Kristus di kayu salib. Perbuatan baik kita membuktikan bahwa iman kita kepada Yesus adalah tulen. Pengiktirafan kita apa yang Yesus telah lakukan, sedang lakukan, dan akan terus lakukan, membawa kita kepada keinginan untuk melayani Dia selama-lamanya. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran surah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita memahami pelajaran surah Sabat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami dikuatkan. Kami dimotivasikan bahwa penghakiman yang Tuhan lakukan, jalankan itu adalah menjadi sukacita pada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.